Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza habba 'abdan ista'malahu. Alhamdulillah, ayah bunda kakak, kawan-kawan semua, terutama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih terus diberikan kesempatan untuk bisa bangun dari saudara kematian, yaitu tidur kita, masih terus diberikan kesempatan untuk bisa menghidupkan waktu subuh dengan kajian, dengan kebaikan, dengan baca Quran bersama-sama, masih terus diberikan rahmat, hidayah, taufiknya ya dari Allah untuk kita semua. Maka insya Allah semoga ini yang kita lakukan menjadi wasilah Allah untuk istiqomahkan kita di jalannya. Amin. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah selalu kepada uswatun hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya, ajarannya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda kakak semua, kawan-kawan, izin saya lagi menyampaikan ya pada kesempatan pagi hari ini, ya, karena qadarullah guru kita semua, Abi Andika, Ayah Beben, dua-duanya sedang dalam keadaan safar. Ini ada Ayah Beben ya, dalam keadaan safar. Abi Andika lagi safar ke Lampung ya, insya Allah ngisi kajian mabah hari ini di Lampung AMB. Ayah Beben lagi ke Blitar gitu ya, insya Allah nanti di Blitar mau ada sesi podcast gitu ya, dan di mana podcast itu untuk syiar terhadap MB gitu. Nah, kita doakan semoga Allah berikan kemudahan dari setiap urusan Abi Andika dan AIBB, dan tentunya Allah berikan selalu kesehatan untuk Abi Andika dan AIBB. Amin amin ya rabbal alamin. Satu lagi ya, sebelum saya mulai ya, mohon doanya juga ya. Kalau kemarin Spartan hadir ya di GPS, ada salah satu apa disebutnya, orang yang naik ke panggung itu yang mendapatkan apa namanya, sebutlah menjadi pemenang begitu ya. Saya lupa waktu itu dia ini berapa rankingnya. Namanya Pak Juli Ahmad. Kalau antum enggak waktu itu pas di panggung tuh yang memberikan cincin kepada istrinya. Ya, beliau sekarang lagi kritis di rumah sakit. Jadi kita doakan semoga Pak Juli Ahmad Allah angkat penyakitnya, memberikan kesehatan dengan kesembuhan yang tiada penyakit setelahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo izin duluan ya, udah sampai di stasiun Blitar. Ya aman ya. Nah itu ya, jadi lagi kritis Pak Juli Ahmad. Baik, ayah bunda kakak semua, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin membahas, tentunya ini adalah salah satu hal ya, yang memang mungkin kita tidak sadari gitu. Karena apa? Karena kita sebagai manusia terkadang itu selalu mendahulukan logikanya sebagai manusia, gitu ya. Bukan pada ketetapan yang memang ataupun ketentuan yang Allah memang sudah tetapkan. Seringkali kita ya, kawan-kawan semua, sebagai manusia itu ketika menghadapi ataupun mengalami suatu kegagalan, ya kan, masalah datang bertubi-tubi, silih berganti terus, itu masalah yang Allah berikan kepada kita, ya kan. Hidup terasa sempit, rezeki seret, ya kan. Susah banget kayaknya hidup tuh, ya. Lantas bahkan ya, impian-impian kita yang mungkin sudah dari jauh-jauh hari gitu ya,
yang udah kita rencanakan tidak kunjung bisa kita capai, tidak kunjung bisa kita raih gitu. Lantas kita, kebanyakan manusia itu langsung beranggapan bahwasanya, wah ini kayaknya usaha aku nih yang belum maksimal, gitu kan? Usaha aku yang belum maksimal sehingga Allah nggak kasih gitu. Padahal faktor utama yang menjadi tolak ukur ya, keinginan kita ya rezeki tadi, impian kita bisa tercapai atau enggaknya, maka faktor utamanya tolak ukurnya itu adalah ada pada apa? Ada pada ibadah kita, kawan-kawan. Ya. Ada pada ibadah kita, ada pada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Terkadang kita langsung mengambil kesimpulan, ya, pakai logika kita sebagai manusia. Nah, ini kayaknya usahanya nih yang nggak maksimal nih, ya. Usaha aku kayaknya nggak maksimal sehingga misal nggak profit, ya kan. Terus, aduh, nggak tercapai, aduh nggak bisa masuk polisi segala macam, akpol, admil dan seterusnya. Padahal faktor utamanya adalah ibadah, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tuh nggak lihat rupa kalian dan harta kalian itu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat itu apa? Hati dan amal, kawan-kawan. Dan hati dan amal. Nah ini nih tolak ukurnya, hati dan amal. Hati dan amal. Maka pertanyaannya, sudahkah kita mengutamakan hati dan amal kita dalam mengiringi usaha kita? Atau sebaliknya, malah kita lebih mengutamakan dunia kita ya ketimbang akhirat kita, ketimbang hati dan amal kita dalam mengiringi usaha kita. Ya. Jangan sampai udah datang waktunya sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Ganti misalnya ngajian ya kan. Ya. Atau siapalah muazin, ya kan, Fatur, Ustaz Aldi, ya kan. Iya udah datang. Hayya 'alas shalah, ya kan. Aduh tanggung ini kerjaan nih, ntar nggak maksimal ini, ya kan. Aduh iklan dikit lagi nih, wah bisa-bisa nggak profit nih. Yang tinggal ini nantinya sholatnya, nanti nggak mengutamakan hati dan amal, lebih mengutamakan dunia. Nah pertanyaannya begitu, sudahkah kita mengutamakan hati dan amal kita, atau malah sebaliknya, kawan-kawan? Ya, atau malah sebaliknya. Padahal tadi tolak ukurnya kan hati dan amal, ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah. Kenapa penting kedekatan kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengiringi setiap usaha kita? Yang pertama, kenapa penting? Karena ibadah, hati dan amal itu menentukan berkah atau tidaknya setiap usaha yang kita lakukan. Ini yang pertama. Berkah atau tidaknya. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat At-Talaq ayat kedua, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, hati dan amalnya selalu diutamakan, dekat sama Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah akan bukakan makhraja, ya kan, banyak jalan dari setiap persoalannya, banyak jalan dari setiap masalah yang dihadapinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rezeki dari arah yang tidak disangka. Nah ini menentukan keberkahan kita, ya, keberkahan usaha apapun yang kita dapatkan. Ini sebenarnya materi kemarin saya purba, isi purba. Ya, saya gituin kemarin Pak pedagang-pedagang itu. Ya, percuma Pak kita tiap hari dagang, ya kan, dari pagi udah ngadon apa misal, ya kan, martabak kayak gitu kalau martabak umum, ya kan, pagi subuh udah keluar rumah
pulang misal maghrib ataupun malam. Tapi kalau tidak diiringi dengan hati dan amal kita, kedekatan kita kepada Allah, nggak sholat dan seterusnya, percuma, nggak bakal berkah hidup tuh. Percuma, nggak berkah rezeki yang dia dapatkan. Ya. Nggak berkah rezeki yang dia dapatkan. Karena ini alasan yang keduanya, kenapa ibadah kedekatan kita dalam mengiring usaha itu sangat penting. Yang kedua, agar tidak menjadi sia-sia alasannya. Ya. Agar usahanya tidak sia-sia. Karena usaha tanpa ibadah tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Allah, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sebuah hadis qudsi, ya, Rasulullah SAW menjelaskan yang artinya itu, wahai anak Adam, kata Allah Subhanahu Wa Taala, luangkanlah waktu untuk beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi engkau, ya, penuhi dadamu dengan kecukupan. Dan aku akan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, aku akan tutupi kefakiranmu. Dan sebaliknya, jika tidak, maka aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan yang tiada artinya. Dan aku tidak akan tutupi kefakiranmu. Nah, itu kata Allah. Artinya apa? Sia-sia kalau kita nggak mengutamakan hati dan amal, nggak takwa tadi. Ya. Yaj'allahu makhraja. Gimana kita mau dimudahkan kalau kita nggak dekat sama Allah, kalau kita nggak bertakwa, kalau kita nggak hati dan amal kita nggak benar gitu, malah berantakan, ya kan? Itu alasan yang kedua. Ya, karena apa, kan? Percuma hidup kita sukses kelak, ya kan? Punya banyak harta, punya banyak mobil mewah, punya banyak motor, punya banyak istri, misal, ya kan? Punya apa lagi? Punya ini ya Allah, ini jomblo. Ya, percuma kita hidup sukses, ya kan? Tapi nggak mengiringi itu semua dengan amal dan usaha hati dan amal kita. Emang kira-kira antum kira memang itu semua bakal dibawa gitu ke alam kubur? Hah? Harta kita ke bawah nggak di alam kubur? Mobil mewah tuh, rumah bertingkat-tingkat akan dibawa nggak ke alam kubur? Enggak, ya kan? Yang dibawa cuma hati dan amal kita, kawan-kawan. Ya, hati dan amal kita. Nggak bisa nanti kita di kuburan, ya kan, di alam kubur, ditanya sama munkar nakir, disogok, minta disogok. Nih, aku banyak harta ketika di dunia, jangan siksa aku lah. Bisa nggak kayak gitu? Antum sogok berapa? 1 triliun, 2 triliun, 100 triliun, nggak akan mau itu munkar nakir. Nggak akan mau munkar nakir. Karena nggak akan ngaruh. Sia-sia kita. Ya, harta sebanyak apapun itu, kalau nggak diiringi dengan hati dan amal kita, akan sia-sia. Ya kan? Percuma jadi gitu loh. Ya kan? Bagaikan debu yang berhamburan gitu. Bagaikan debu itu setiap usaha tuh, kalau nggak diiringi dengan hati dan amal kita, tanpa diiringi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengapa penting alasannya, kawan-kawan, mengiringi usaha kita, ya, mengiringi setiap usaha kita dengan ibadah, dengan kedekatan kepada Allah. Alasannya adalah karena yang ketiga itu ibadah hati dan amal menentukan, ya, terkabul atau tidaknya doa-doa kita, ya, terkabulnya doa-doa kita. Ya, kita udah pernah dengar kan kisah apa namanya, Nabi Zakaria, orang soleh sebelum kita banyak begitu, ya kan? Bahkan ada hadis, ya, baginda Rasulullah SAW, ya, seseorang siang malam dia berdoa gitu kan, siang malam dia berdoa, pokoknya kerjaan berdoa terus nggak dikabul-kabulin. Apa kata Rasulullah? Gimana mau dikabulin gitu? Pakaiannya haram, ya kan? Apa yang didapatinya haram, ya kan? Perutnya, pakaiannya, semuanya haram. Semuanya nggak dia iringi dengan hati dan amal gitu. Ya.
nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana mau dikabulin kata Allah? Kata Rasulullah. Karena Allah apa? Karena Allah murka, begitu. Ya. Jadi gitu, kawan-kawan semua. Itu alasannya ada tiga. Ya. Maka dari itu jangan lantas kita mengambil kesimpulannya. Makanya kenapa sih IBB itu kalau misal di divisi apa, misal divisi apalah misalnya kan, lagi ada masalah, ya kan? Atau kita deh nih, ya kan, bertingkah susah kayaknya eh, menggapai target-target setiap bulan misal, apa yang dicek sama IBB? Muta'awiyomiyah ya kan, hati dan amal kita, kedekatan kita sama Allah. Oh itu dulu yang dievaluasi gitu. Kalau strategi teknis mah gampang sebenarnya. Ya, itu dulu kan yang dievaluasi, ya kan? Nah, begitu. Ya memang itu faktornya gitu, faktor yang utamanya. Faktor yang utamanya itu kedekatan kita kepada Allah, hati dan amal kita. Nah, jadi itu yang pertama tadi karena berkah ya, karena ibadah, kedekatan kita hati dan amal itu menentukan berkah atau tidaknya. Yang kedua, agar tidak menjadi sia-sia. Yang ketiga, supaya doanya cepat terkabul. Gitu. Kalau kita iringi dengan hati dan amal kita dalam setiap usaha-usaha kita, apapun itu antum mau jadi apa misal, ya kedepannya semuanya lah dalam hal aktivitas kita. Nah, terus bagaimana caranya? Apa yang harus kita perbaiki gitu dari sekarang? Ya. Apa yang harus kita perbaiki supaya apa? Supaya usaha kita tidak sia-sia, supaya kita bisa menggapai segala impian kita, supaya kita bisa bahagia, sukses dunia, akhirat. Coba yang ngantuk-ngantuk, coba ditekuk dulu pipinya itu. Tekuk aja pipinya, jangan takut. Kalau diprotes aneh yang ngadapin. Nah, nah inilah. Ya kan? Coba santri-santri antum nih, muhasabah antum. Ya. Lu nih yang gua hukum belakangan ini, muhasabah. Kedekatan lo sama Allah tuh kayak gimana gitu. Ya kan? Ada kan yang gua hukum. Beberapa santri adalah muhasabah lu. Ya kan? Gimana kedekatan lo sama Allah? Banyak pakai masalah lu. Yang jangan lu udah angkuh gitu loh. Yang jangan lu nggak ikhlas, ya kan? Dalam menjalani setiap amanah yang di sini. Yang jangan lu udah sombong, merasa udah 30 juz, ya kan? Mungkin 5 juz, sombong, angkuh. Akhirnya apa? Membangkang. Nah, kalau udah membangkang, kira-kira deket nggak sama Allah tuh? Kedekatan sama Allah tuh kayak gimana? Berantakan kan? Evaluasi. Evaluasi lah. Muhasabah. Ya. Jangan langsung beranggapan kayak karena usaha gue sini mah kayaknya karena kurang maksimal. Kagak. Kedekatan lu sama Allah gimana gitu loh. Makanya lu gua hukum kan gitu. Karena membangkang, ya kan? Gitu ya. Nah, jadi itu. Terus gimana caranya? Bagaimana memperbaiki semuanya supaya kita bisa perbaiki dunia dan akhirat kita? Yang pertama udah pasti jelas, perbaiki sholat kita, kawan-kawan. Ya. Nah, ini yang harus dievaluasi, yang dimuhasabah. Gimana udah sholat kita? Udah benar belum? Udah khusyuk belum? Makanya kan, atau jangan sebaliknya kan? Fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un, ya kan? Selalu menunda-nunda sholat, selalu riya dalam sholatnya, ya kan? Selalu menunda-nunda sholat, nggak khusyuk, nggak ikhlas, riya, ujub. Nah, jangan-jangan antum udah begitu, jangan-jangan kita udah begitu. Nauzubillah. Makanya yang pertama sholat kita dulu perbaiki. Ya, karena apa? Karena amalan yang paling utama yang dihisap itu adalah sholat. Kalau sholatnya benar, semuanya benar kata baginda Rasulullah SAW. Kalau sholatnya berantakan, ya berantakan. Ya sama. Hidup kita berantakan bisa jadi di awal ini, di utamanya, faktor utamanya itu sholat. Sholatnya berantakan. Ya. Coba cek. Coba cek. Ya, sholat kita udah gimana, kawan-kawan? Ya.
Coba cek ya. Lalu yang kedua, gimana caranya? Perbanyak zikir kita kepada Allah, istighfar kita kepada Allah. Karena apa? Ya, zikir, istighfar itu yang membuat hati kita tenang, membuka segala pintu rezeki. Bayangkan kisahnya, bahkan di dalam Quran surat Nuh ya, ketika kisah Nabi Musa dan pengikutnya ditimpa ujian berupa kemarau yang panjang, banyak waktu itu dampaknya ya, kekeringan, ya kan, kelaparan, susah air minum segala macam, ya kan. Akhirnya apa di situ? Evaluasinya disuruh sama Allah untuk memperbaiki istighfar kan? Inna rabbakum kana ghafara ya. Tahu bunyi? Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara ya. Ya kan? Nah, yursilis sama alaikum midrara, baru Allah turunkan hujan dengan deras di situ ketika Nabi Musa dan pengikutnya ya memperbanyak istighfar kan gitu. Ya, bahkan kisah seorang pedagang roti ya kita udah tahu kan, kisah pedagang roti yang bertemu Imam Ahmad bin Hambal yang kerjaannya sambil ngadon bikin roti itu ya kan? Sambil istighfar kerjaannya ya kan? Semua doa yang dia panjatkan, semua keinginan yang dia hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya udah terkabul. Kecuali satu katanya kan, ketika Imam Ahmad bin Hambal ya habis diusir dari masjid gitu kan di Baghdad kalau nggak salah ya waktu itu ya, kisahnya itu langsung dia diarahkan hatinya ke salah satu rumah pembuat roti kan gitu. Ditanya lah ya kan, oh ini luar biasa nih ya kan, sambil ngadon, sambil ngebuat roti, sambil istighfar kerjaannya. Ditanya sama sama Imam Ahmad bin Hambal, kenapa engkau selalu perbanyak istighfar lagi sambil bikin roti? Katanya apa? Karena dengan istighfar Allah kabulkan semua doa-doaku. Allah berikan aku rezeki yang luar biasa. Tapi satu yang Allah belum kasih ke aku, apa itu? Aku ingin bertemu Imam Ahmad bin Hambal. Padahal dia lagi ngomong sama Imam Ahmad bin Hambal langsung kelas. Iya kan? Nah itu istighfar kan kau. Makanya kenapa sih EBB nyuruh kita istighfar 1000 kali? Karena untuk membuka rezeki. Gitu. Ya. Membuka rezeki kita. Kita semua, khususnya kita di kapal dakwah Masjid Muslim Milion. Ya. Itu. Ya. Yang kedua, ya, banyak zikir, istighfar. Udah gimana istighfar kita? Ya. Bahkan jangan sampai ya istighfar kita pun ternyata nggak ikhlas gitu kan. Ya, jangan sampai karena cuma menggugurkan kewajiban aja ya kan. Ya, Anda pernah lihat ya ada tulisan yang bunyinya begini. Bahkan ya, istighfar kita itu membutuhkan istighfar lagi. Artinya apa? Karena boleh jadi istighfar kita yang 1000 kali itu belum ikhlas itu kawan-kawan, ya kan? Belum benar-benar marhab ridho Allah, cuma ya astagfirullah, 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 cuman mencetinnya sampai 1000 dia tuh. Tanpa dihayati, tanpa dimaknai. Makanya nggak ngaruh, nggak ada efek positifnya untuk diri kita gitu kan. Istighfar kita bahkan membutuhkan istighfar gitu, ya kan? Ya udah, berarti luruskan niat, berarti kan? Luruskan, luruskan niat karena emang itu juga faktor utama kita dalam beribadah, ya kan? Yang harus terpenuhi. Ya. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Perbaiki hubungan kita sama manusia kawan-kawan. Ya. Adab antum udah gimana sesama teman antum? Ya. Adab antum udah gimana sama guru-guru antum? Adab antum gimana sama abang kelas antum? Adab antum gimana sama adik kelas antum juga, jangan semena-mena. Ya kan? Ada sering nih perhatiin gitu kan. Bahkan di antara antum aja ya, seangkatan ya mau angkatan 2, ke 3, ke 4 ataupun 5, kan ada di grup antum. Antum perhatiin gitu loh. Ya kan? Bahkan ketika antum berinteraksi sama antum aja, walaupun cuma di grup itu tuh nggak ada gitu tutur bahasanya gitu. Ya kan? Nggak ada attitude-nya gitu, gesturnya. Itu tuh diperhatiin kan. Ya, di bocah nggak ada tutur bahasanya gitu loh. Sama antum padahal, ya kan? Kalau nyuruh, kalau minta tolong tuh, ya kan? Dipakailah kata tolong, ya kan? Tolong, ya kan?
Afwan guys, ya kan, tolong nih, ayo bantu gerak bareng-bareng. Ini kan enggak, woi buruan woi, bantu sini gitu di grup. Ayo, kawan-kawan, ya nggak bisa gitu. Ya, perbaiki hubungan kita sama kita. Ya. Brotherhood-nya belum berasa gitu loh, ya kan. Ukhuwahnya belum, masih masih apa namanya, masih ringkih kalau bahasa IBB itu masih ringkih gitu loh ukhuwahnya. Mana ya kan? Nggak bisa kita kawan-kawan kalau masih kayak itu. Perbaikilah adab sesama kita ya. Perbaiki attitude kita, gestur kita gimana ya, gestur ya, kalau orang lain lagi ngomong dengarkan ya kan, jangan asik sendiri. Guru lagi ngejelasin simak ya kan, kalau lagi KBM jangan malah tidur kualat, nanti antum nggak berkah, mati kalian nanti ya kan. Ya guru lagi ngejelasin catat, jangan malah asik sendiri, dan seterusnya. Perbaiki hubungan antum sama manusia, perbaiki hubungan kita sama manusia. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlak, kan begitu kata Rasulullah. Yang keempat, nah itu tadi ikhlas dalam beribadah, ya. Ikhlas dalam beribadah. Lalu yang kelima, yang terakhir, ya, ketika udah usaha kita udah maksimal, kawan-kawan, dan doa kita juga udah maksimal, maka setelah itu apa? Tawakal, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita fokus saja sama ikhtiarnya gitu loh, prosesnya yang kita jalani, yang kita lakukan. Masalah hasilnya kayak gimana, serahkan sama Allah. Allah, tawakal. Jadi bergantung tuh, berharap tuh sama Tuhan, jangan sama manusia. Ya, ya iyalah, pantaslah kita kecewa, pantaslah kita baper karena menggantungkan harapannya masih sama manusia, ya kan? Masih pengen cuma dapat penilaian IBB misal, ya. Masih cuma pengen dapat penilaian kadif antum, leader antum, ya. Nggak bisa kita kalau kayak gitu, nggak akan berkah. Meninggal sama IBB, bahkan sampai kemarin. Jangan sampai kita berbuatnya lil bebek, ya kan? Kan begitu kata IBB, ya kan? Apa kemarin? Apa? Yang ayatnya itu lupa di mana IBB, ya kan? Iya. Tawakal lah, gantungkan harapannya, ya, gantungkan semuanya hasilnya itu ya ke Allah, ya. Jangan sampai kita menggantungkan harapan tawakal itu kepada makhluk, ya. Nah, jadi itu kawan-kawannya, itu caranya ada 5: sholat, zikir, istighfar, apa namanya, hubungan kita sama manusia, ikhlas dalam beribadah, tawakal. Nah, ini 5 faktor ini kalau kita mau memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat kita, ya. Kalau nggak begitu gimana? Kalau kita nggak mengiringi usaha kita dengan ibadah, dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya nggak akan berkah. Sebaliknya kan, berarti kan sebaliknya, nggak akan berkah, nggak akan diberikan kemudahan, nggak akan masuk surga bahkan, ya kan. Nah, jadi itu ya kawan-kawan. Ya, ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita pahami sehingga tidak sia-sia usaha yang kita lakukan di sini, khususnya dakwah yang kita lakukan, usaha yang kita lakukan. Perbaiki niat kita, perbaiki istighfar, cek lagi ke dalam diri, udah ikhlas belum? Jangan-jangan kita merasa sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Ya. Bahkan kita kita tuh harus sadar kawan-kawan, ya. Semuanya lah yang hadir di Zoom maupun di Masjid Muslim Dunia harus sadar bahwasanya Allah tempatkan kita di entitas dakwah ini, artinya justru semakin berat ujiannya. Apa yang pertama ujiannya? Ujian keikhlasan, itu serius. Ujian keikhlasan. Beda itu. Misal gak sih, ini dulu kan dia belum hafiz ya kan. Ya, insya Allah mungkin kita ya kan. Dulu sebelum hafiz, belum bisa baca Quran. Pede gak yang disuruh imam? Kagak kan? Nah, kalau sekarang udah bisa jadi imam. Pede kan?
Maka ujian keikhlasannya beda itu. Semuanya imam-imam, imam Masjid Force, IMF, semuanya lah yang jadi imam. Beda ujiannya, keikhlasannya. Dulu belum bisa baca Quran, ya kan? Disuruh baca Quran. Aneh nggak bisa. Ketika udah bisa baca Quran, woi, pede deh. Ujiannya beda, keikhlasannya itu. Sama kita hijrah, udah nih. Ya, kita ada di entitas Masjid Muslim Milonier. Beda ujiannya Bapak Ibu semua. Keikhlasannya beda. Ya. Yang kita lakukan, ya kadif-kadif, ya kan. Baitul Quran nih, ya semuanya lah. Kadif-kadif, ya semuanya antum semua profesional dalam bekerja. Beda itu ujian keikhlasannya, kawan-kawan. Bisa jadi kita merasa ya kan kalau udah kayak gitu, merasa karena berkat gue nih, ya kan karena wasilah gue nih, semuanya akhirnya beres. Hati-hati, ujian keikhlasannya beda, ya. Ujian keikhlasannya beda. Kalau orang udah hijrah, sebelum hijrah sama udah hijrah, beda nanti ujian keikhlasan. Ya. Jadi begitu, Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua, yang saya ingin reminder ya, khususnya untuk diri saya pribadi tentunya, ya, khususnya untuk diri saya pribadi, ya, karena bagaimanapun yang menyampaikan ya saya ini bukan berarti saya yang paling soleh, bukan berarti saya yang paling alim, bukan berarti saya yang paling paham, yang paling tahu, tapi saya niatkan tujuannya itu untuk telinga saya yang pertama kali kan saya sampaikan ini semua. Ya. Ya umumnya untuk kita semua ya agar teringat, agar terreminder terkait hal ini. Ya. Jadi itu kawan-kawan semua, usikum nafsi wa iya bitaqullah faqad fazal muttaqun. Jika ada benarnya datang dari Allah, jika ada salahnya datang dari diri saya pribadi sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang banyak kekurangan, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ini langsung ditutup aja ya, Teh Sari, nggak ada mim karena udah jam 6. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.